Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Shalom. Puji Tuhan, kembali pagi hari ini oleh anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita boleh bersama-sama bersekutu, kita boleh bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita, buat setiap penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kita. Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang senantiasa memberkati, menyertai kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dimanapun berada, kita satu dalam hati, kita naikkan pujian kita naikkan sembah kita naikkan syukur kita. Engkau Tuhan pujian kami, Engkau Tuhan kemuliaan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersatu hati, kami bersepakat di dalam nama-Mu Yesus, kami panggil Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau hadir dalam setiap hati kami pagi hari ini. Layakkan, kuduskan kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Segala dosa pelanggaran kami Engkau tahirkan, sucikan dengan kuasa darah-Mu. Engkau layakkan kami terima berkat-Mu Tuhan. Engkau layakkan kami terima janji-janji-Mu dalam hidup kami ya Allah. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang hari-hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang terbaik. Terima kasih buat pekerjaan, buat usaha, buat bisnis Tuhan yang Engkau masih sediakan buat kami. Terima kasih buat keluarga yang baik yang senantiasa ada bersama dengan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur buat pelayanan yang masih Engkau percayakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pagi hari ini mau berdiri di hadapan-Mu. Kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami siap memuji menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati dan siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan-Mu yang paling dahsyat buat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau pujian kami, Engkau kemuliaan kami. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang pagi hari ini ke hadirat-Mu. Kuduskan, tahirkan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari pagi hari ini sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Berikan hati-Mu yang terbaik. Berikan ucapan syukur-Mu yang terbaik pagi hari ini. Sebab Dia Tuhan Allah yang sungguh sangat baik dalam hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu. Ku puji
dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Mari sembah Dia. Ku sembah dalam bait-Mu, ku tersyukur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari sama-sama berikan kemuliaan-Mu yang paling dahsyat buat Tuhan pagi hari ini. Masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Mari sama-sama naikkan sembah-Mu pagi hari ini. Ku sembahkan dalam bait-Mu, kami tersyukur Tuhan menyembah-Mu. Di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersyukur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sekali lagi katakan, koralama shikara lama 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 lama. Engkau kemuliaan kami Tuhan, penuhi tempat ini. Sembahkan, kami tersyukur Tuhan di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Dengan segenap hati-Mu katakan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembahkan dalam bait-Mu,
tersyukur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, oh, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan, Engkau pujian bagi kami, Engkau kemuliaan kami. Yesus, 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 haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, kami sanjung Engkau Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan, Engkau Yesus. Engkau dahsyat dan ajaib, Engkau penolong kami Tuhan, Engkau perlindungan bagi kami. Mari sembah, 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 sembah Dia, haleluya. Oh, oh. Mari sembah Dia bagi hari ini, naikkan ucapan syukur-Mu bagi hari ini, haleluya. Oh, angkat suaramu sembah Dia, angkat suaramu tinggikan Dia, angkat suaramu bermazmurlah bagi Dia. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau gunung batu kami Tuhan, Engkau perisai kami Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan kami apapun Tuhan. Engkau tetap Allah yang setia, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang kekurangan Engkau berikan kecukupan Tuhan, yang letih lesu berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Engkau mengganti duka cita kami menjadi sukacita, ratapan kami menjadi tari-tarian. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu. Datanglah dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Hiaralama shikaralawa. Sampai bumi penuh dengan kemuliaan-Mu, bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan, kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi di tempat maha tinggi. Kau
Oh Raja diagungkan dan dipuji. Oh datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh sekali lagi dengan segenap hatimu katakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Engkau Raja layak disembah, diagungkan, agungkan dan dipuji. Oh datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Gereja ini penuh kemuliaanmu. Engkau dahsyat dan ajaib Tuhan. Gerejamu penuh dengan kemuliaan-Mu ya Allah. Engkau datang pagi hari ini melawat menjamah kami. Engkau memberikan penghiburan, Engkau memberkati kami, Engkau memberi kami kekuatan baru Tuhan. Untuk kami terus bergairah maju di dalam Engkau ya Allah. Pakai hamba-Mu yang pagi hari ini Tuhan telah Engkau siapkan. Apa yang Engkau mau sampaikan buat anak-anak-Mu di El Rapa Tuhan, sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Kami siap ditegur, kami siap dihibur, dan kami juga siap diberkati ya Allah. Kuduskan, layakkan kami untuk menerima firman-Mu. Tutup bungkus rapat kami dengan kuasa darah-Mu. Kalau ada kekuatan si jahat, kami tolak, kami patahkan, kami tengging di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Dimanapun Bapak Ibu berada, silakan duduk. Selamat menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Shalom. Saya belum melihat wajah sukacita hari ini. Saya mau sekali lagi katakan shalom, nanti saudara harus dengan penuh semangat menyambut kata shalom. Karena tadi WL sudah mengatakan biarlah gereja ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan WL juga mengatakan penyertaan Tuhan sempurna buat kita. Betul? Shalom. Puji Tuhan, shalom. Sukacita dari surga ada di tempat ini. Puji Tuhan, saya berterima kasih pada Bapak Ibu Gembala, Oma Gembala yang sudah memberikan kesempatan buat saya. Tapi kali pertama saya mengucap syukur pada Tuhan Yesus karena sampai hari ini pernyataan Tuhan sempurna buat saya. Sampai hari ini perkenanan Tuhan ada dalam hidup saya. Tuhan masih memperkenankan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Dan biarlah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Dan saya percaya satu kata, satu kalimat dari firman Tuhan
pasti jadi berkat buat kita semua. Amin. Saudara, sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saya berterima kasih pada seseorang yang beberapa hari lalu sempat share sebuah artikel di dalam grup WA. Artikel yang mengatakan faktor penunjang kesuksesan seseorang. Itu hasil riset dari seorang penulis dan ahli teori bisnis dari Amerika bernama Thomas J. Stanley. Dia mengumpulkan koresponden, kemudian mengadakan riset. Apa sih yang membuat seseorang itu berhasil? Apa saja sih yang membuat seseorang itu sukses di masa depannya? Karena selama ini banyak orang tua, banyak kita semua, bahwa keberhasilan seseorang, kesuksesan seseorang itu ditunjang dari yang pokok utamanya biasanya kita berpikir adalah apa? Nilai yang bagus di sekolah, ya kan? Kita dulu waktu sekolah selalu mengejar nilai. Karena kalau nilai yang bagus, kemudian kita dapat ranking, kemudian kita bisa bersekolah di sekolah favorit, itu adalah keinginan setiap murid. Dan itu juga menjadi keinginan setiap orang tua. Karena supaya apa? Dengan dasar ini, mereka berpikiran bahwa nantinya masa depan mereka akan sukses, masa depan mereka akan berhasil. Tetapi saudaraku, hasil riset yang diteliti oleh Thomas J. Stanley ini sungguh mengejutkan. Ya, ternyata faktor nilai, faktor ranking atau faktor sekolah favorit sekalipun itu ternyata tidak masuk dalam hitungan seseorang menjadi sukses di masa depannya. Dari hasil penelitian ini ada 10 kategori, 10 faktor yang sudah dikelompokkan oleh Thomas. 10 ini yang merupakan faktor kesuksesan seseorang. Yang pertama adalah kejujuran. Ya, kejujuran sangat dipentingkan. Kemudian yang kedua, disiplin keras. Seseorang kalau mau berhasil harus disiplin waktu, disiplin dan bertanggung jawab atas hidupnya. Kemudian yang tiga, mudah bergaul. Keempat, dukungan pendamping. Yang kelima, saudara bisa baca ya di layar, kerja keras. Keenam, kecintaan pada yang dikerjakan. Ketujuh, kepemimpinan. Kedelapan, kepribadian kompetitif. Kesembilan, hidup teratur. Dan yang kesepuluh, kemampuan menjual ide. Ini ke-10 faktor yang menunjang keberhasilan, kesuksesan seseorang. Tetapi saudaraku, pada saat ini saya baca, mata dan hati saya langsung tertarik pada poin keempat. Poin keempat tadi apa? Poin keempat adalah dukungan pendamping. Poin keempat, dukungan pendamping. Itu yang menjadi salah satu saya tertarik. Dukungan pendamping ini adalah buat saya yang terutama untuk menjadi seseorang sukses. Karena apa? Dukungan pendamping itu sangat berarti, memberi semangat. Semuanya ini yang ke-10 ini berarti semua saudara kalau kita mau mencapai kesuksesan. Tapi hari ini saya mau berbicara yang poin keempat, dukungan pendamping. Dukungan pendamping. Pendamping itu sama seperti penyerta. Penyertaan. Ya, kalau penyerta itu dari kata arti serta, penyertaan itu berarti orang itu ada di samping kita, menyertai kita. Saudara ingat ya waktu zaman kecil dulu, kalau kita sakit, yang dicari siapa? Kita maunya didampingin siapa? Mama atau papa. Kalau yang kebetulan anaknya dekat dengan papahnya. Kemudian pulang sekolah yang dicari mama.
Sampai saat ini pun saudara, kalau saya sakit di rumah, saya selalu gini nih, kalau ada mamah enak ya. Ada yang menyertai, ada yang mendampingin. Kemudian pada saat saya merenungkan firman Tuhan untuk bahan khotbah, saya selalu ingat sama papa saya. Karena bapak saya itu tempat sharing, tempat berdebat pada saat merenungkan firman Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan, dan saya suka, saya ingat. Nah, saat-saat pendampingan itu, penyertaan itulah yang kita butuhkan untuk kita sukses. Kita dengan anak kita dengan orang tua kita harus selalu berdampingan. Kita dengan suami atau istri kita harus selalu berdampingan. Demikian juga dengan Tuhan. Nah, pada hari ini firman Tuhan juga memberikan contoh bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa pada murid-muridnya di tengah badai. Sama seperti kita pada saat kita berada di dalam kesusahan, berada di dalam kesulitan, kita mencari pendamping kita. Kita butuh seseorang untuk menyertai, mendampingi kita. Pagi hari ini mari kita baca di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Cerita yang dari sekolah minggu sudah saya dengar, tidak asing lagi bagi kita, tapi Tuhan mau saya bicara pada hari ini. Mari kita buka di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan badai menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mengapa Yesus memberikan teladan dari cerita ini? Dan apa hubungannya dengan kalimat awal tadi? Bahwa kita butuh pendamping. Dari 10 faktor kesuksesan tadi, penunjang kesuksesan, dibutuhkan pendamping. Karena Yesus akan mempersiapkan yang pertama yang saya tahu dalam bacaan ini, selalu ada badai. Ingat ya saudara, selalu ada badai. Dalam kehidupan kita ini dalam kehidupan mengarungi bahtera kita, mengarungi lautan kehidupan dengan perahu kita masing-masing. Dan saat kita mengarungi lautan itu, ada badai, selalu ada badai. Nah, ini bagus sekali untuk mereka yang berencana akan melanggengkan hubungan persahabatan. Mungkin ada, kalau ada, belajarlah dari sini. Nanti kalau sudah menikah, kalau sudah berani mengambil komitmen untuk itu, saudara harus siap
bahwa di depan sana, bahwa di dalam mengarungi kehidupan, lautan kehidupan akan ada badai. Selalu ada badai, ya, selalu ada badai. Baik itu di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, maupun di dalam gereja, maupun di dalam masyarakat. Nanti kita akan selalu temui badai seperti murid Tuhan Yesus. Ketika murid Tuhan Yesus diajak bertolak ke seberang, bersama Yesus di tengah-tengah danau itu mereka menemui badai. Bapak Ibu Saudara, kejadian ini ada di Danau Galilea. Bapak Ibu Saudara tahu, Galilea itu danau terbesar di Israel. Dengan luasnya kurang lebih 166 km persegi, kemudian kedalaman 43 meter. Coba bayangkan saudara, pada saat saya merenungkan ini saya membayangkan perahu di tengah danau malam hari, karena di awal tadi dikatakan petang ya, jadi pada saat itu malam hari. Itu danau besar, danau dalam, kemudian anginnya kencang, tiba-tiba ada badai, ada taufan, ada angin taufan yang membawa air masuk ke dalam perahu. Kalau saya ada di perahu itu, betapa paniknya saya, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus ini. Mereka panik. Mereka panik. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ada dua hal yang boleh kita petik dari murid-murid Tuhan ini. Pada saat mereka panik, mereka memanggil siapa? Ayat yang tadi ya, yang dikatakan tadi, ayat berapa ini ya? Ayat 38 ya. Langsung mereka panggil siapa? Guru. Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Langsung mereka panggil guru. Kita juga harus meneladani murid Yesus ini. Pada saat kita dalam keadaan ketakutan, kita dalam pergumulan yang luar biasa, yang pertama kita harus panggil nama Yesus. Karena Yesuslah yang mampu menyertai kita. Yesuslah yang sanggup melakukan dan menenangkan hati kita. Yesuslah yang sanggup memberkati kita. Apapun yang kita bawa, masalah apapun yang kita bawa, Yesus sanggup memberkati kita. Yesus sanggup menenangkan kita. Tetapi ada sisi negatifnya, ya apa yang dilakukan oleh murid Yesus ini. Murid Yesus ini baru manggil Yesus pada saat gelombang sudah datang. Pada saat apa saudara? Angin taufan badai sudah datang, mereka baru panggil Yesus. Itu sisi negatifnya. Padahal Yesus ada di dalam perahu mereka. Mereka tidak menghadirkan Yesus. Mereka tidak menghadirkan Yesus di tengah-tengah mereka berbincang-bincang, di tengah-tengah mereka duduk, di perkumpulan mereka. Yesus tidur di buritan. Mereka tidak menghadirkan Tuhan. Ini yang menjadi contoh buat kita. Jangan sampai kita punya masalah terlebih dulu, baru kita panggil nama Yesus. Contoh yang bagus, tapi tidak boleh ditiru ya, nggak boleh ditiru. Jadi setiap saat ada masalah atau tidak, kita ada di zona nyaman atau di zona yang tidak nyaman, selalu hadirkan Yesus dalam kehidupan kita. Selalu hadirkan Tuhan, supaya Tuhan menyertai kita. Apapun yang menjadi kegelisahan kita, hadirkan Tuhan. Apapun menjadi sukacita kita, hadirkan Tuhan. Supaya senantiasa Tuhan mengikuti perjalanan kehidupan kita. Jangan pada saat ada badai saja, kita baru teriak, Yesus tolong saya. Kalau saya jadi Yesus,
kalau saya jadi Yesus, karena ini mungkin kedagingan ya saudara. Saya berpikir, coba kalau waktu itu Yesus masa bodoh amat, itu masalah lu. Kalau orang-orang Jakarta kan gitu, itu masalah lu, gua mau tidur aja. Coba kalau Tuhan, kalau Yesus begitu, mampukah murid-murid ini bisa menghadapi badai itu? Gak mampu saudara, mereka justru akan tenggelam. Tetapi Yesus adalah Allah yang setia. Yesus adalah Tuhan yang senantiasa tahu akan kebutuhan kita. Tuhan yang senantiasa mengerti kesulitan kita. Bisa saja Tuhan masa bodoh, gak maulah. Kamu dari tadi sudah membiarkan saya kok, saya dicuekin kok. Saya gak diajakin. Pernah kan saudara kayak gitu sama mungkin di komunitas saudara? Atau mungkin di kerjaan, bahkan mungkin di gereja. Kadang-kadang ada kelompok-kelompok begitu ya, grup-grupan kadang-kadang. Pada saat mereka sukacita, yang ini, yang satu ditinggalkan atau gimana gitu. Tapi pada saat mereka butuh bantuan, justru yang bisa membantu itu orang yang selama ini kita singkirkan. Bisa saja kan orang ini, enggak kamu selalu begitu kok sama saya. Tetapi tidak begitu dengan Tuhan kita. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Bukankah di dalam Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun kita dalam bahaya, Allah tetap beserta kita. Allah tetap peduli. Apa yang dilakukan Tuhan? Pada saat murid-muridnya berteriak memanggil guru, apa yang dilakukan Tuhan? Kita bisa baca di ayat ke-39 ya. 39. Di sana dikatakan, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Sekalipun kita cuekin dia, kita tinggalkan dia karena kita merasa saya sekarang lagi sukacita, karena kita merasa sekarang saya sudah kuat bangkit sendiri. Kita merasa pekerjaan kita sudah bagus, kita merasa apapun yang kita lakukan sudah berhasil. Terkadang manusia lupa bahwa semua itu adalah berkat penyertaan Tuhan. Manusia melupakan Tuhan. Manusia sibuk dengan pekerjaannya, manusia sibuk dengan kesuksesannya. Manusia sibuk dengan segala macam, waktunya tidak ada, bahkan waktunya tidak ada buat Tuhan. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia tetap menyertai kita. Seperti yang dilakukan murid-murid tadi. Di tengah badai, dia baru ingat, baru panggil guru. Kita pun demikian, seringkali kita melakukan itu. Tetapi dengan contoh ini, jangan sampai ada badai kehidupan terlebih dahulu, baru kita memanggil nama Tuhan. Ini contoh yang bagus buat kita saudara. Jadi kita tidak boleh, pada saat kita mengarungi lautan kehidupan ini, akan selalu ada badai. Tetapi Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, nah poin yang kedua, yang tadi yang pertama selalu ada badai, yang kedua merasakan kuasa Tuhan. Pada pagi hari ini, khotbah saya ini
bertujuan agar kita mengerti bahwa waktu terbaik buat kita untuk merasakan kuasa penyertaan Tuhan adalah pada saat di tengah badai. Nah, poin yang kedua, merasakan kuasa Tuhan. Saat badai ada di dalam kehidupan kita, barulah kita merasakan kuasa Tuhan. Barulah kita tahu Tuhan itu sangat berkuasa atas hidup kita. Barulah kita sadar bahwa Yesus sangat berkuasa. Yesus menyertai kita. Penyertaannya sempurna. Apapun yang kita lakukan, apapun yang menjadi kesedihan kita, pada saat di tengah badai itu, kita panggil nama Yesus, Yesus segera datang, Yesus segera menghampiri kita. Yesus langsung menyertai kita. Di saat itulah kita baru sadar, kita merasakan kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah badai kehidupan kita. Seringkali kita begitu, bukan? Pada saat kita merasa kegelisahan, kita panggil nama Yesus, Yesus menenangkan kita, Yesus memberikan jawaban dalam permasalahan kita, kita baru merasakan kuasa Tuhan. Nah, ini tujuan Yesus, mengapa Tuhan memberikan contoh dengan cerita ini, supaya kita tahu, supaya kita merasakan kuasa Tuhan di tengah-tengah badai kehidupan kita. Yesus nyata dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi kegelisahan kita, kita bisa melewati karena penyertaan Tuhan itu sumber kekuatan kita. Penyertaan Yesus sumber kekuatan kita. Tanpa Yesus yang menyertai kita, tidak akan kita sampai hari ini. Tidak akan kita ada sampai hari ini. Tidak akan kita ada diberkati sampai hari ini. Bukankah doa Bapak Gembala setiap kali selesai ibadah selalu diberkatilah dan engkau akan naik, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Itulah Yesus kita, Tuhan kita. Yesus menginginkan kehidupan anak-anaknya semakin hari semakin naik, bukan turun. Tetapi hadirkan Yesus terlebih dahulu di dalam setiap aspek kehidupan kita. Hadirkan Yesus pada saat apapun yang kita alami. Kita selalu butuh Tuhan Yesus. Bukan Yesus yang butuh kita, tapi kita selalu butuh Tuhan Yesus. Seperti tadi ya saya katakan, kita butuh pendamping seperti seorang anak. Butuh mamahnya, butuh orang tuanya. Orang tua butuh anaknya, jadi saling membutuhkan. Jadi jangan sampai anak cuek pada orang tuanya, jangan sampai orang tua cuek pada anaknya. Saudara-saudara juga demikian, jangan sampai kakak cuek sama adiknya, adik cuek sama kakaknya. Jadi saling membutuhkan pendampingan, saling membutuhkan penyertaan. Itu adalah kunci seseorang berhasil, kunci kesuksesan. Salah satu faktor yang menunjang keberhasilan seseorang adalah pendamping, penyertaan. Karena apa? Penyertaan itu membuat yang disertai itu semakin semangat dalam menghadapi ujian. Semakin semangat di dalam mencapai cita-citanya. Semakin semangat di dalam menghadapi apapun yang halangan apapun yang nanti di depan. Jangan sampai ada orang tua yang mengacuhkan anaknya. Pada saat anaknya berjuang mencari pekerjaan atau berjuang mungkin memikirkan sekolahnya atau bagaimana, jangan dicuekin, tapi berikan dukungan. Anak-anak ini berikan dukungan, ayo semangat, harus semangat. Hadirkan Tuhan, berdoa dulu. Sebelum kamu melangkahkan kakimu, berdoa dulu. Cari Tuhan dulu. Itu kata-kata semangat yang
yang harus kita keluarkan dari mulut kita untuk anak-anak kita, atau untuk orang yang sedang membutuhkan penyertaan kita, pendampingan kita. Karena dengan itu saja kita sudah semangat mendengarkannya. Dengan kata-kata, ayo semangat, semangat, kamu bisa, kamu pasti bisa. Penyertaan itu sungguh-sungguh luar biasa ya. Saya juga merasakan penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan saya. Semuanya anak-anak Tuhan harus mampu merasakan penyertaan Tuhan. Harus ada kesaksian-kesaksian dalam hidupnya bahwa Yesus beserta saya. Harus ada kesaksian keluar dari mulut kita. Harus ada kesaksian melalui tingkah laku kita. Bahwa Yesus menyertai saya, bahwa Yesus memberkati saya. Segala kemuliaan untuk Yesus, betul-betul segala kemuliaan untuk Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai kita, karena Tuhan yang mendampingi kita, sehingga kita bisa berhasil, sehingga kita bisa sukses. Itu karena pendampingan, penyertaan Tuhan buat kita. Pagi hari ini, apa yang dilakukan oleh murid Yesus adalah benar. Dan pada akhirnya, murid Yesus baru percaya pada ayat terakhir ya saudara. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak orang-orang Kristen yang sudah lama bergereja sekalipun, mereka belum percaya akan mujizat Tuhan. Karena mereka belum merasakan. Mengapa mereka tidak merasakan mujizat Tuhan? Karena mereka tidak menghadirkan Yesus di dalam kehidupannya. Dimanapun saja, kita harus menghadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan. Di gereja, di rumah tangga, di komunitas kita, dimanapun kita berada, hadirkan Yesus. Karena Yesus menenangkan kita. Apapun menjadi kesalahpahaman, pasti seorang ada kesalahpahaman. Duduk bersama, hadirkan Yesus di tengah-tengah pembicaraan kita, pasti Yesus akan memberikan tenang. Yesus akan memberikan damai. Yesus akan menyertai kita, memberkati kita. Dan Yesus akan menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Asalkan apa saudara? Hadirkan Yesus di dalam hidup kita. Ini yang boleh saya sampaikan buat saudara. Kita akan tenang dalam menghadapi badai itu kalau kita tahu bahwa meskipun kita melewati badai, Tuhan akan ada menyertai kita dan memberikan kepada kita kekuatan di dalam melewati badai itu. Asalkan ada Yesus. Karena saya pernah merasakan ketakutan luar biasa, kegelisahan luar biasa, pada saat anak saya yang pertama mau masuk kuliah, saya bingung untuk mencari biayanya atau mencari sekolah buat dia. Tapi luar biasa Tuhan Yesus kita. Begitu saya takut, saya datang pada Tuhan, kami suami istri datang pada Tuhan, Tuhan memberikan semuanya. Dan Tuhan memberikan sekolah yang yang sesuai dengan anak saya ini. Karena saya butuh penyertaan Tuhan. Saya berteriak pada Tuhan, akhirnya Tuhan memberkati kami sekeluarga. Tuhan memberikan penyertaan yang luar biasa buat kami sekeluarga. Dan Tuhan Yesus menyertai. Apapun yang saya lakukan, Tuhan buat berhasil. Dan ini yang menjadi kesaksian, biarlah firman Tuhan pada hari ini, jika saudara mendengar, firman Tuhan itu akan tertanam dalam hati saudara.
Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Satu teladan yang indah dari Tuhan Yesus. Bahwa Yesus akan menyertai kita. Yesus menyertai kita, bukankah di dalam Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan, apa di sana dikatakan? Membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pegang janji Yesus ini, pegang janji Tuhan ini. Tetapi hadirkan Tuhan. Jangan sampai ada badai terlebih dahulu, saudara baru angkat tangan panggil Yesus. Jangan. Tapi apapun kondisi saudara, tetap hadirkan Yesus di dalam kehidupan saudara. Amin. Puji Tuhan. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya ingin mengajak saudara menyanyikan lagu Arti Kehadiranmu, saudara. Nah ini, mengapa Yesus mencari. Coba tampilkan lirik lagu Arti Kehadiranmu. Di sana ada dikatakan, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Saudara, di dalam kita menghadapi kehidupan ini, kita tidak tahu apa yang menjadi jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Hati kita tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan, tapi kita harus percaya bahwa rencana Tuhan itu indah dalam kehidupan kita. Amin. Rencana Tuhan selalu indah dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara yang percaya kepada Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Pegang janji Tuhan ini ya. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Benar, Yesus nyata di dalam kehidupan kita. Bagi mereka yang menghadirkan Yesus di dalamnya. Kemudian penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Mari kita pujikan dengan sukacita, karena hari ini Yesus sudah hadir. Jalan-Mu tak terselami. Amin. Oleh setiap hati kami. Oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Dengan senyum kita menyanyikan lagu ini. Dan besar bagiku. Yes. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin, amin. Yesus sangat berarti buat kita dari awal. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Amin. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Mari bangkit berdiri semua,
Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Saudara, kalau saat ini saudara sedang dalam keadaan kegelisahan, keadaan tidak tenang, berserulah pada Yesus. Jangan sampai ada badai dalam kehidupan saudara, baru saudara panggil Yesus. Tapi hadirkan Yesus setiap hari dalam kehidupan saudara. Setiap saat, setiap detik, hadirkan Yesus dalam kehidupan saudara. Maka kita akan merasakan bahwa damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita. Yesus akan memberkati kita. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna. Penyertaan Yesus sungguh sempurna. Pegang janji Tuhan, aku tidak sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Kamu tidak akan, kalau kamu jatuh, kamu tidak akan sampai tergeletak. Tongkat Tuhan dan gada Tuhan menopang kita selalu. Hari ini kalau saudara sedang gelisah, nyatakan pada Tuhan, berserulah pada Tuhan. Satu pelajaran buat kita, hadirkan Yesus selalu dalam kehidupan kita. Amin. Penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Amin. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Sekali lagi, penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa kehidupan kami di dunia ini selalu ada badai. Dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, bahkan dalam pelayanan kami. Namun satu arahan melalui kebenaran firman-Mu, kami panggil nama-Mu Yesus Kristus untuk hadir dalam rumah tangga kami, untuk hadir menyertai pekerjaan kami, untuk hadir dalam pelayanan di tempat ini. Sehingga ketika badai itu datang, kuasa-Mu lebih besar dari badai itu. Kami mampu melewatinya Tuhan. Bahkan kami mampu menang terhadap badai itu. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah selesai berbicara. Berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya. Dan terus Engkau berikan rema yang senantiasa baru. Gairahkan semangatnya untuk tetap melayani
tempat ini sehingga menjadikan berkat bagi kami semua. Haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini diingatkan penyertaan-Mu begitu sempurna, rancangan-Mu damai sejahtera. Sekalipun kami harus melewati badai, namun bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan cakap melakukan segala perkara. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menyertai kami, sehingga kami tidak boleh takut. Kami harus tetap percaya kepada-Mu. Engkaulah Allah yang penuh kuasa. Engkaulah Allah yang penuh kasih. Engkaulah Allah yang penuh berkat dalam hidup kami. Pagi hari ini kami menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pemerintahan yang membimbing kami dalam bertata negara. Pemerintah yang semakin hari semakin membaik dalam mengatasi pandemi COVID-19. Ada banyak aktivitas sudah dilakukan oleh orang-orang penggiat ekonomi. Kami bersyukur Tuhan, bahkan aktivitas dalam rumah ibadah, dalam tata cara ibadah pun semakin hari semakin membaik. Kami bersyukur Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati pemerintahan yang sekarang ada, dari jajaran yang paling tinggi sampai dengan yang terkecil yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Kami juga berdoa bagi para medis, garda terdepan di dalam mengatasi pandemi ini. Berkati dokter, berkati suster, berkati orang-orang yang terjun secara langsung. Berikan hikmat dan kekuatan, kesehatan mereka Tuhan. Sehingga semakin hari kami warga negara Indonesia boleh semakin hari semakin mampu menghadapi, semakin hari semakin sehat. Program vaksin yang sudah dicanangkan, biarlah kami menyadari semua begitu pentingnya kami, vaksin ini untuk kami. Dan kami siap menjalankan program ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang saat ini sedang mengadakan ibadah. Baik yang sudah melakukan secara tatap muka maupun secara online, Tuhan berkati. Baik ada di desa, di kota, dimanapun gereja Tuhan saat ini beribadah. Penyampaian kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan bagi sidang jemaat Tuhan. Bahkan bagi mereka yang mendengarkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang sakit mendengar firman Tuhan, mereka percaya disembuhkan. Mereka yang kekurangan, mereka berharap kepada-Mu, Engkau cukupkan. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Yang patah arang Tuhan berikan semangat. Mereka yang kehilangan harapan, Engkau berikan harapan yang pasti di dalam nama-Mu Tuhan. Mereka yang kehilangan kasih damai sejahtera, Engkaulah sumber kasih dan damai sejahtera. Bahkan mereka yang mulai undur daripada hadapan-Mu Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan beribadah, ketuk pintu hati mereka, bahwa kasih mula-mula yang Engkau berikan, biarlah mereka ingat dan kembali masuk ke dalam bilangan yang diselamatkan. Mereka tidak lari daripada-Mu Tuhan, mereka tidak menyangkal Engkau, tapi mereka kembali lagi. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Hikmat Tuhan dari tempat yang maha tinggi, mereka menggunakannya, bukan hikmat manusia. Berkati organisasi GBPS dari tingkat pusat, daerah, gereja lokal, biarlah menjadi berkat
bagi bangsa ini, bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Berkati gerejamu di tempat ini Tuhan, GBPS El Rapa. Berkati hamba-hambamu yang melayani. Berkati para pelayan yang tetap taat dan setia. Walau dalam situasi yang kami memahami saat ini. Dan berkati juga sidang jemaat Tuhan yang taat dan setia. Sekalipun ada badai menyerang, mereka tetap mencari Engkau. Sekalipun ada sesuatu yang kurang menyenangkan, mereka tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya Tuhan. Yang hadir dan yang menyaksikan, mereka yang taat dan setia Tuhan berkati. Berkati orang tua kami tercinta dalam masa tuanya, pengharapan mereka kepadamu sebagai juru selamat tetap ada Tuhan. Sehingga pada masa tuanya ini tetap diberkati. Dan nama orang tua kami ada dalam kitab kehidupan. Berkati juga para suami di tempat ini, menjadikan imam dalam keluarga mereka, mengasihi istri, tidak bersikap kasar, mendidik anak-anak mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang hormat pada orang tuanya, anak-anak yang penuh kasih. Demikian juga dengan para istri di tempat ini juga Tuhan berkati, jadikan penolong, jadikan ibu yang bijak. Rumah tangga mereka diberkati, pelayanan bahkan pekerjaan mereka diberkati. Hamba berdoa untuk memberkati anak-anak kami tercinta Tuhan. Pada masa pertumbuhan, penyertaan Tuhan terus ada. Sehingga anak-anak kami tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Anak-anak yang penuh dengan kecerdasan, anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang mampu menolak segala sesuatu yang iblis tawarkan. Kami berdoa Tuhan agar anak kami menolak segala bentuk miras, narkoba, bahkan pergaulan bebas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak kami adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang benar. Anak-anak yang membanggakan di hadapan-Mu dan di hadapan kami sebagai orang tua. Terima kasih Bapa. Berkati sahabat-sahabat kami tercinta yang terus mendukung di pelayanan ini. Baik secara doa, dalam dana, Tuhan berkati mereka. Berkati perusahaan-perusahaan di dalam anak-anak Tuhan bekerja, sehingga perusahaan ini tetap berkembang. Di masa-masa yang sulit, tetap tegar. Karena ada dana Tuhan di dalamnya yang senantiasa berdoa bagi pimpinan mereka, bagi kelangsungan bisnis perusahaan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, berkati pelayanan di tempat ini, jam-jam ibadah. Semakin hari kami rindu semakin kembali di dalam kehidupan atau di dalam pelayanan yang pernah kami lakukan Tuhan. Kami percaya akan terjadi pada masanya nanti. Jam-jam ibadah terbuka kembali seperti sedia kala. Berkati persembahan yang diberikan dengan tangan-tangan sukacita, mereka yang pagi hari ini datang mengembalikan persepuluhan milik-Mu Tuhan. Engkau memberkati, Engkau membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat berkelimpahan dalam hidup mereka, dan menghalau belalang pelahap. Sehingga semakin hari semakin diberkati, semakin hari mereka semakin taat, semakin setia di hadapan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih untuk segala perkara yang boleh Engkau kerjakan dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Mari kita kembali satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati jemaat-Mu di tempat ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah hasil bumi-Mu, yaitu segala pekerjaan dan usaha-Mu. Diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah keuangan-Mu, diberkatilah ketika Engkau masuk dan ketika Engkau keluar. Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Segala yang Engkau lakukan senantiasa berhasil dan beruntung di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Berkat ini Engkau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bahagia. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bahagia. Sebab hari ini Tuhan adakan, haleluya, syukur bagimu. Terpujilah Tuhan, Allah kita yang dahsyat, Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kalian saudara yang tetap taat dan setia. Terima kasih untuk para pelayan yang semakin hari semakin bergairah. Tetap jaga kesehatan. Minggu depan kita bertemu lagi dalam ibadah raya di tempat ini. Saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling memberkati. Shalom. Haleluya. Sekali lagi terima kasih buat pelayanan Ibu Christina JTS. Tuhan Yesus memberkati keluarganya, Tuhan memberkati pelayanannya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, diberkati dimanapun berada. Sampai ketemu di jam-jam ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku,
Dia gunung batu keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan makmurku. Dia gunung batu keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Engkau menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih. Haleluya. Amin.